Rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat yang khusus dicipta mencari majelis ilmu, saat mereka sudah kembali ke atas, Allah tanya dengan beragam pertanyaan. Yang akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, kalian seluruhnya jadi saksi bahwa saya nyatakan mereka semua yang berada dalam majelis ilmu saya telah ampuni. Maka satu dari malaikat berkomentar, fihi fulan laisa minhum ja'a li hajah. Wahai Tuhanku, ada juga si anu di situ. Dia bukan datang mau menuntut ilmu. Dia datang karena ada keperluannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul julasa la yushqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang teman duduknya tidak akan dicelakai melalui mereka. Artinya apa? Juga dapat ampunan. Indahnya bermajelis ilmu. Nikmatnya berada dalam majelis ilmu. Apapun masalah, jangan tinggalkan majelis ilmu. Justru majelis ilmu jalan keluar dari masalah. Semakin banyak goncangan, fitnah yang melanda, maka harus semakin lazimi majelis ilmu. Sebab itu adalah jalan keluar dalam kehidupan. Semoga majelis kita majelis penuh ampunan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita seluruhnya, kedua orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan mempelajari kaidah fis sabr. Setelah memahami 3 jenis kesabaran, maka Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa yang kedua, 2 bentuknya. Ada sabar terhadap musibah yang tidak ada pilihan makhluk di dalamnya. Memang harus sabar. Tidak ada yang bisa kita lampiaskan emosi padanya. Musibah seperti yang datang dari langit, penyakit dan seterusnya. Hanya di sini kata Syekh, fa in fataha Allahu ala qalbihi babal fikrah fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'ami wal altaf, intaqala minas sabri 'alaiha ila syukri laha war ridha biha, fanqalabat hina idzin fi haqqihi ni'mah, fala yazalu hijra qalbihi wa lisani fiha rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa hadha yaqwa wa yad'uf bihasabi quwwati mahabbatil abdi lillahi wa di'fiha, bal hadha yajidu ahaduna fi syahid kama qala ba'du syu'ara yukhatibu mahbuban lahu nala bi ba'di ma yakrah, la in sa'ani an niltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibalika.
Kata beliau, jenis yang ini walaupun gampang bersabar, hanya sabarnya orang bisa darurat, terpaksa, bisa juga dengan pilihan. Apalagi saat dia bersabar, terbuka, Allah buka hatinya untuk berfikir apa manfaat dari musibah yang Allah turunkan ini. Dia bersabar dan dia berfikir, kenapa Allah takdirkan rumah saya roboh? Kan Allah yang takdirkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan kandang saya terbakar? Kenapa? Sesuatu tidak ada campur tangan manusia, tinggal dia membuka pikirannya. Dia berusaha menyelami apa di balik musibah ini. Berupa apa? Nikmat demi nikmat. Kelembutan-kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu melihat nikmat-nikmat di balik musibah, dia mampu melihat ternyata baiknya Allah menimpakan dia musibah, maka di sana akan berpindah derajatnya dari sabar menjadi bersyukur, menjadi ridho, sehingga bala itu bagi dia menjadi kenikmatan. Bala bagi dia menjadi kenikmatan. Di sanalah lisan dan hatinya senantiasa menyatu dalam doanya, Rabbi wahai Rabbku, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Rabbku, bantu saya ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau, bersyukur kepadamu dan memperindah ibadah kepadamu. Cermati dulu. Ini praktis ini. Ini untuk musibah. Iya, murni. Tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada yang bisa kita salahkan. Maka tetap bilang qaddarallah wa ma syafa'al. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bersabar. Kalau dibuka pintu fikiran, apa? Dia mampu melihat, wih, ternyata Allah turunkan musibah ini supaya gugur dosa saya misalnya. Oh, ternyata Allah hanguskan barang ini karena ternyata dulu dari riba. Allah ingin selamatkan saya. Oh, ternyata dia mampu melihat nikmat demi nikmat di balik musibah itu. Maka di sana dia akan semakin ridho terhadap musibah itu. Tenang dia. Bahkan bisa sampai ke derajat apa? Bersyukur. Sebab orang dalam menghadapi musibah itu 4 jenjang. 3 jenjang merupakan kebaikan, dan satu itu bukan derajat sebenarnya, sebab ke bawah. Kalau orang Arab, jenjang ke atas darajat, kalau ke bawah namanya darakat. 4, ada orang dapat musibah, maka dia mampu bersabar. Besar sekali pahalanya. Bersabar cukup dia tahan. Hatinya, lisannya, kekuatannya, gerakannya, sehingga tidak berkeluh kesah, tidak meraung, tidak merontak, cukup bersabar. Itu sangat besar sudah pahalanya. Tapi ada orang lebih hebat dari itu. Dia ridho terhadap musibah. Ini disebutkan dalam hadis, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Idza ahabballahu qauman
ibtalahum. Jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan turunkan padanya bala. Faman radiyah falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap bala itu, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bersangka, marah-marah, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat ilmu, ada derajat ridha. Ridha bukan sekedar bersabar dia. Tidak sekedar menahan diri, tetapi di dalamnya tenang. Tidak ada keluhan, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu betul hikmah-hikmah di balik itu. Kalau dia dalami lebih jauh lagi, dia sampai ke derajat syukur. Kalau syukur berhubungan dengan nikmat sudah. Artinya di balik musibah itu dia rasakan nikmat. Alhamdulillah, Allah timpakan musibah, terampuni dosa saya. Alhamdulillah, Allah timpakan musibah. Dengan musibah yang saya alami ini, sakit yang saya alami ini, subhanallah, alhamdulillah, rajin kak datang ke masjid. Waktu tidak ada penyakit ini, jauh saya dari masjid. Ternyata Allah ingin dekatkan dia ke masjid. Dia mampu merasakan nikmat. Kalau nikmat terasa, di situ lahir syukur. Nikmat terasa, pasti syukur. Di situ mainnya syukur. Jadi pintunya babul fikrah, berfikir. Di pembahasan subuh, pintu syukur di mana? Pintu berfikir juga. Kemampuan memahami ini nikmat. Kalau di sini apa? Kemampuan melihat hikmah-hikmah, nikmat-nikmat di balik musibah. Buka pintu itu. Dan pintu ini jamaah pasti hamba dapat, yang pasti kena. Keyakinan ini karena Allah sudah tetapkan, maka pasti saya kena. Tidak boleh tidak, pasti kena. Siapapun yang menghalangi pasti terjadi. Akhirnya dia pun ridha, pasrah terhadap musibah. Yahdi qalba, kata Allah, pasti Allah beri hidayah hatinya. Hidayah hati ini membuka fikiran. Membuka fikiran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh memberi ilmu. Jadi ini luas sekali ya, dalam sekali di situ. Hikmah-hikmah di balik musibah sangat banyak. Nanti kita akan terurai lebih jauh lagi di sabar yang kedua. Sabar terhadap musibah dan ada orang yang mengakibatkannya. Hanya di sini Syekh mengingatkan bahwa kalau orang dapat musibah mampu bersabar dan dia buka pintu fikiran, bisa melihat nikmat kelembutan Allah di balik semua itu sehingga lahir kesyukuran, keridaan dan kesyukuran, maka di sana hamba yang tertimpa musibah ucapannya senantiasa Rabbi a'inni atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya ya Allah untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Bantu saya ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Bantu saya ya Allah untuk senantiasa memperindah ibadah kepadamu. Hanya kata beliau, yang jenis ini itu bisa menguat, bisa melemah, disesuaikan dengan kekuatan cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta.
Semakin hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan cinta sebenar-benarnya, pembesaran yang sangat hebat, maka apapun takdir Allah untuknya, pasti tetap dia bilang Allah Maha Baik. Bagaimana tidak, kata Syekh, salah seorang dari kita dalam mencintai sesama manusia itu juga menjumpai hal itu. Ada seperti itu. Apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dahsyat lagi. Beliau contohkan ucapan penyair. Ucapan penyair berbicara kepada kekasihnya. Saat itu kekasihnya menimpakan kepadanya sesuatu yang dia tidak sukai. Jadi penyair mencintai seseorang. Dalam kondisi orang yang dicintai oleh penyair itu, mungkin kata-kata dia, pokoknya membuat sesuatu yang menyakitkan. Tapi apa yang dia bilang penyair? Karena dia cintai, dia bilang penyair, la in asa'ani anniltani bimasa'ah, laqad sarrani anni khatartu bibalika. Kalau seandainya kamu menimpakan kejelekan kepada saya, itu membuat saya jelek, sakit, maka sungguh saya betul-betul bahagia, cukup karena kamu mengingat saya. Itu kalau orang sudah cinta betul. Nak orang aja paring. Terserah kau mau bilang apa. Yang penting nak urangi aja. Jamaah, kalau Allah timpakan musibah kepada kita bukan hanya karena Allah ingat kita. Allah ingin kita gugur dosa kita. Allah ingin rahmati kita. Allah ingin perhebat agama kita. Allah ingin bersihkan penyakit kita. Allah ingin beri kesabaran kepada kita. Allah ingin buka pintu-pintu kebaikan untuk kita. Banyaknya kebaikan itu. Sehingga semakin kuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ketentuannya Allah, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. An-naw' ar-rabi', jenis yang keempat. Ini jenis keempat. Iya, sebagian memasukkannya masuk jenis ketiga, terbagi dua. Iya, jenis keempat maksudnya seperti itu ya. Syekh juga sebutkan tadi, jenis yang ini yang ketiga terbagi dua. Berarti harusnya jenis kedua ini dari yang ketiga. Tapi kalau mau dijadikan semuanya, ya 4 jenis bisa. Apa itu? Ma yahsulu lahu bi fi'lin nasi fi malihi aw irdihi aw fi nafsihi. Fahada an-naw' yas'ubu as-sabru 'alayhi jiddan li'anna an-nafsa tastash'iru al-mu'diya laha wa hiya takrahu al-ghalabah fatatlubu al-intiqam fala yasbiru 'ala hada an-naw' illa al-anbiya'u was-siddiqun. Jenis yang keempat atau jenis kedua dari yang ketiga adalah apa yang menimpa hamba karena perbuatan manusia. Musibah menimpa karena perbuatan manusia. Fimali, musibah yang menimpa pada hartanya. Hilangkah, dibawa larikah, ditipukah, dirampokah, dan seterusnya. Atau pada irdi, kehormatannya. Dikata-kataikah, didustaikah, dikhianatikah, diintipkah, disebarkan gosip dan seterusnya, au fi nafsi, atau pada dirinya, keluarganya dan seterusnya. Ada orang lain yang melakukannya. Maka jenis ini kata beliau bersabar di atasnya sangat-sangat sulit. Kenapa? Sebab diri manusia itu merasakan dia tahu siapa yang menyakiti, siapa yang merampas, siapa yang ini. Dia tahu. Sementara jiwa itu tidak akan senang kalau dikalahkan. Itu sifat jiwa itu. Kurang ajaran ini apa ya?
ketika dia tahu. Tapi kalau rumahnya hancur, karena apa? Banjir. Siapa yang dia mau marahi? Tidak ada. Tapi kalau itu rumahnya terbakar dan dia tahu siapa yang bakar, dia tahu siapa yang bakar. Itu jiwa itu, jiwa itu tidak mau terkalahkan. Itu dominan manusia seperti itu. Sehingga apa? Harus membalas. Kalau sudah mau membalas, berarti apa? Hilang kesabaran, hilang pahala sabar, hilang semuanya sudah itu. Karena itu kata beliau, tidak ada yang bisa bersabar terhadap jenis ini kecuali hanya para nabi dan para siddiq. Beliau langsung memberi contoh. Adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idza udiya yaqul yarhamullahu Musa laqad udiya bi aktsara min hadza fasabar. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang sakiti, ada yang cela, ada yang ganggu, ada yang sepelekan dan seterusnya, apa yang beliau bilang? Semoga Allah senantiasa merahmati Nabi Musa. Sungguh dia telah diganggu lebih banyak dari ini dan dia bersabar. Ini jamaah, salah satu metode dahsyat untuk bersabar. Itu apa? Harus punya teladan. Ada orang yang kita lihat. Kalau Nabi yang dia lihat apa? Saudara-saudaranya yang terdahulu, para Nabi dan Rasul. Ini dia ingat Nabi Musa. Nabi Musa lebih luar biasa gangguannya. Saya ini belum apa-apa. Sabar lagi. Kalau kita siapa? Nah, para Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat. Para ulama. Banyak sekali teladan yang kita bisa lihat. Jadi saat Nabi diganggu, apa? Nabi tidak ingat-ingat yang mengganggu. Nabi bahkan tidak ingat-ingat dirinya yang terganggu. Yang dia ingat siapa? Nabi Musa. Yang sangat hebat sabarnya. Langsung minta kepada Allah, ya Allah rahmati Nabi Musa. Sudah diganggu lebih besar dari ini. Sehingga beliau pun bersabar. Memang salah satu ilmu besar dalam menghadapi musibah, punya sahabat, punya teman, apakah tokoh-tokoh teladan, atau apa? Siapa yang bersama kita saling menenangkan. Ini salah satu caranya. Nabi Muhammad ingat. Ada caranya lain. Ketika Nabi SAW diganggu. Nabi diganggu, pernah diganggu sangat sedih, sangat luar biasa sedihnya. Di awal-awal dakwah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala utus Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, ya Rasulullah, pohon di sana. Itu lihat pohon di sana. Panggil itu pohon. Pasti dia taati kamu. Maka Nabi panggil pohon itu. Subhanallah. Pohon taat. Mendengar Nabi. Langsung datang. Haditsnya sahih. Nabi perintahkan lagi kembali. Pohon kembali. Kata Nabi, cukup. Semangat lagi dalam berdakwah. Sebab saat itu apa? Orang-orang kafir Quraisy susahnya dipahamkan. Awal-awal dakwah. Nabi menganggap dirinya tidak ada yang mau mendengarnya, tidak ada yang mau mentaatinya. Apalagi kenapa saya tidak dengar dan seterusnya. Diutus Jibril diperlihatkan, kamu jangankan manusia, pohon saja mentaatimu.
Semangat lagi. Sebab perlu apa? Perlu kesabaran. Lebih jauh, Syekh berkata, wa akhbara an nabiyyin minal anbiya'i annahu darabahu qaumu faja'ala yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jara lahu mithlu hadha ma'a qaumi faja'ala yaqulu mithla dhalik fajama'a fi hadha thalathata umur al-'afwu 'anhum wal istighfaru lahum wal i'tidaru 'anhum bi'annahum la ya'lamun. Kata beliau, Nabi telah mengkhabarkan akan seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang telah dipukul oleh kaumnya. Dalam riwayat lain, kisah ini terjadi sama Nabi. Apa kejadiannya? Kita tahu semua nabi jamaah datang untuk apa? Menyebarkan nilai yang mengalahkan semua dunia beserta segala isinya. Mengajak kepada kebaikan yang mengalahkan semua kebaikan dunia. Tapi bersamaan dengan itu, kaumnya membalasnya dengan apa? Pukulan, celaan. Tetapi Nabi yang mulia ini hanya mengatakan, Allahumma ghafir li qaumi. Ya Allah, ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun. Sungguh mereka itu belum tahu. Ya Allah, ampuni mereka, kaumku. Sungguh mereka belum tahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, di sini Nabi ini mengumpul 3 hal. 1, memaafkan mereka. Tidak disebut misabar di sini. Kalau sabar jelas sekali sudah. Ini disebut sekarang di atasnya sabar sudah. Dia maafkan bahkan. Terus istighfar, dia mintakan ampunan untuk mereka. Terus i'tidar, dia carikan uzur untuk mereka. Ayo kita urai dulu kisah ini. Lihat jamaah. Nabi Rasul datang apa? Bawa apa? Bawa apa? Ini ibaratnya jamaah, ada orang yang bawa harta yang sangat banyak, yang dia mau bagi sama orang. Ambil ini, ambil ini. Tapi orang-orang bilang, apa itu kau bagikan? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan dia celai orang itu. Dia pukul. Ini dilempari, dalam riwayat dilempari. Sampai bercucuran darah. Nabi yang mulia mengusap darah dan mengatakan, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Lihat sabarnya. Kalau kita mau datang bawa pembagian, ayo kita mau datang bawa pembagian, ada banjir di sana, ayo kita bawa dos ini. Sampai di sana, apa itu racun kamu kasih makan saya? Padahal enaknya di dalam, masa dia bilang racun? Pergi mau kau dari sini. Dia lalu kau. Kita akan bilang apa? Emannya gue pikirin. Istilah-istilah dulu. Ditinggalkan saja. Tapi ini tidak. Harta ini tetap diupayakan untuk sampai. Lihat, selain bersabar, Nabi yang mulia ini memaafkan mereka. Bersabar itu sudah sangat susah. Memaafkan lebih sulit lagi. Tapi ini tidak sekedar memaafkan. Justru apa? Masih dia panggil sebagai kaumnya. Kaumku ya Allah. Bukan kaum pendusta. Bukan kaum ini. Masih dia bilang kaumku ya Allah. Terus. Setelah dia maafkan, dia minta lagi kepada Allah, ya Allah ampuni ya Allah kaumku. Dan doa Nabi dan Rasul itu doa sangat hebat. Pakai Allahumma, doa terhebat. Allahumma ghafir li qaumi
Dia mintakan ampunan. Setelah itu, dia carikan lagi udzur. Mereka ya Allah belum tahu ya Allah. Kalau kita jamaah bersabar terhadap itu, luar biasa sekali. Dan memang sangat luar biasa. Tapi belum tentu orang mau memaafkan. Iya kan? Saya sabar. Tapi maaf, jangan dulu. Tapi dia sabar, tidak membalas. Iya, itu sudah luar biasa itu. Besar sudah pahala gitu. Tapi kalau dia mau memaafkan, itu tidak bisa dibayangkan pahalanya itu. Tapi kalau ada orang yang maafkan perbuatannya, dia kasih begini, saya maafkan. Tidak ada lagi. Tapi kalau dia disuruh mintakan ampunan, kamu sendiri mau minta ampun. Saya sudah maafkan kau, sudah. Tidak usah mau, ingat-ingat saya lagi dalam hidupmu. Tapi saya sudah maafkan kamu. Tapi kalau dia mau mintakan ampunan, berat sekali itu. Tapi di sini jamaah sudah dimaafkan. Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah. Masih dipanggil lagi dengan apa? Kaumku ya Allah. Disandarkan kepada dirinya. Iya. Terus kadang orang sudah mintakan ampunan, mencari uzur. Ini yang kita sebutkan di awal di pembahasan subuh. Iya. Mencari uzur, mencarikan uzur. Ini lebih dahsyat lagi ini. Dia maafkan, dia mintakan ampunan, dia carikan uzur lagi. Ini berat.
dipastikan dapat hidayah. Dapat hidayah. Orang ketika kacau jamaah, yang dicari apa? Hidayah. Justru hidayah itu orang ketika kacau jamaah, yang dicari apa? Hidayah. Justru hidayah. Iya. Orang dapat musibah, difitnah sama orang, dia bisa bersabar. Di situ dia akan rasakan kebahagiaannya lebih lezat daripada apa? Lebih lezat daripada kebahagiaan kalau dia lampiaskan amarahnya. Membalas. Apalagi al-amnu. Akibat dari sabar ini al-amnu, aman dia. Dia aman dari musuh. Tapi kalau tidak, musuh tambah carikan kekacauan untuknya. Apalagi al-quwwah fi dzatillah. Semakin kuat dia dalam segala perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keikhlasannya, semakin kuat tawakalnya, semakin kuat berserahnya. Apalagi bertambah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Cinta istimewa karena kesabaran itu. Apalagi cintanya orang-orang juga bertambah kepada dia. Apalagi bertambah ilmunya. Ini termasuk ilmu yang menakjubkan ini. Ini ilmu dalam kondisi seperti ini itu sulit dicari di buku-buku. Itu langsung didapatkan dalam apa? Peristiwa yang kita alami. Ini ilmu. Ilham namanya. Diberi ilham. Karena itulah lihat di antara ayat-ayat yang menjelaskan hal di atas, tapi nanti beliau akan urai. Iya, di sela-sela pemaparan 10 ilmu yang membantu sabar jenis ini. Kata beliau, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Lihat, ayat yang sering dibaca di mana nih? Dibaca di mana? Jumat?
Ini dibaca di mana? Jumat. Dalam 1 hektar sekian, ratus pohon. Keuntungannya kalau panen maka sekian puluh juta. Kalau naik sekian ratus juta. Per hektar sekian ratus juta. Kalau saya punya 10 hektar, langsung beli 10 hektar. Baru tidak ada pengalamannya, tidak ada tahu-tahunya, dia hanya apa? Ilmu bacaan, bukan ilmu yakin. Ilmu yakin itu dia langsung alami, dia langsung rasakan, dia langsung saksikan, dia tahu betul, dia langsung alami. Begini caranya membibit, begini caranya menanam, begini menghadapi risikonya, begini caranya menyemprot, begini punya ilmu. Sekian hektar, sekian puluh juta, sekian ratus. Ini dodome. Semua pekerjaan yang orang betul-betul ilmui, dalami, yakini, keyakinan dan ilmunya ada di situ. Apalagi dia sudah rasakan manfaatnya. Dia sudah rasakan makan minum di situ. Anaknya juga dia sekolah dari situ. Bahkan dia umrah haji dari hasil itu. Apalagi ilmu yang bisa mengalahkan itu. Kalau kita bisa bersabar hidup di muka bumi jamaah, bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terus kita yakini ayat-ayat Allah. Terus kita yakini, kita alami, kita yakini, terus maka pasti terangkat menjadi imam, panutan dalam kebaikan. Ini kedahsyatan sabar. Apa ilmunya? Untuk sabar jenis ini 10 ini ilmunya. Sebagian sudah terungkap. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan." Maka balaslah dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi seolah-olah wali, kekasih yang melindungi. Coba lihat. Ada orang yang sangat memusuhi, ada orang yang sangat zalim, ada orang yang mau membunuh dia. Tapi dia balas dengan apa? Sabar. Dia justru berbuat baik sama orang itu. Dia tidak balas, dia sabar. Dia berbuat baik. Maka apa? Berubah. Yang sangat memusuhi berubah menjadi apa? Orang yang sangat mencintai, bahkan menjadi pelindung yang siap mati. Seperti kondisi banyak para kondisi seluruh sahabat. Di antara mereka lebih hebat dari yang lainnya. Seperti Umar radhiyallahu anhu. Siapa Umar dulunya? Orang yang paling benci Islam, bahkan mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi balas dengan apa? Idfa' billati hiya ahsan. Berubah menjadi apa? Orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling hebat melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Allah, "Wa ma yulaqaha." Tidak ada yang diberi kekuatan ini
illal ladina sabaru, kecuali orang yang bersabar. Ini sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang diberi ini kecuali apa? Pemilik kemuliaan terbesar. Ini yang terbesar. Makanya ulul azmi, itu yang terbesar, terhebat. Sebab mereka orang yang paling sabar. Akhirnya beliau mengatakan, hamba akan terbantukan untuk bersabar jenis ini dengan beberapa hal. Kemudian beliau sebutkan 20 ilmu. Semuanya harus jadi ilmu. Ahaduha, yang pertama. Ini dihafal. Sampai besok dihafal. 20. Tidak boleh tidak. Harus hafal. Praktekkan, yakini. Apalagi yang masuk investasi batu kabur. Sebagai admin, sebagai investor, atau sebagai apapun juga. Investasi yang lainnya, tipuan-tipuan yang lainnya. Pokoknya apapun. Kuasai ilmu ini, maka apa yang kita rasakan berubah menjadi kebaikan besar. Bahkan mungkin kebaikan besar itu kalau kita mampu rubah dengan ilmu ini, itu menjadi kebaikan terbesar dalam hidup kita. Bisa berubah. Tapi kalau tidak ada ilmu ini, lihat akibatnya. Tidak ada ilmu ini, maka kehilangan itu akan semakin bertambah hilang. Hilang sabarnya, hilang pahalanya, hilang pertolongan Allah, hilang agamanya, hilang. Dan hilang yang itu lebih menghancurkan daripada kehilangan uang berapapun banyaknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayyashhada anna Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلوي ذرة إلا بإذنه ومشيئته فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تستريح من الهم والغم. Ini di dalamnya banyak sekali ilmu. Yang pertama ini, lihat. Ilmu yang pertama yang akan membantu hamba bersabar terhadap musibah yang disengaja oleh orang adalah ayyashhada. Hamba mampu memahami, bukan paham yang diinginkan. Kalau mau terbantu, ini harus betul-betul syuhud, telah terlihat sudah. Ada orang diberitakan sesuatu, dia yakini. Itu ilmu. Tapi kalau syuhud, diberitakan, diyakini, dan dia sudah lihat, itu lebih dalam lagi ilmunya. Yang Syekh inginkan pasti terbantu. Dia ilmui, seyakin-yakinnya, dia alami, dia saksikan itu ilmu. Ilmu bahwa apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta semua perbuatan hamba, semua gerakan hamba. Ini apa? Ilmu keimanan terhadap takdir. Ayo, ini ilmu keimanan terhadap takdir. Lihat cara menggunakannya. Hamba betul-betul yakin bahwa semua perbuatan hamba Allah yang cipta. Gerakannya, diamnya, bahkan keinginannya. Tidak lepas
Allah yang cipta. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Lihatlah siapa yang menjadikan mereka menguasai kalian. Siapa yang menjadikan orang yang menipu itu menipu kalian. Siapa yang menjadikan orang yang mengkhianati kita mengkhianati kita. Siapa yang menjadikan orang itu sehingga membakar rumah kita. Siapa? Siapa yang menjadikannya? Dan pasti tenang itu. Tidak ada khawatir, tidak ada gelisah. Ini dihadapi dengan apa? Sudah diurai sebelumnya. Keimanan terhadap takdir. Kalau masuk yang kedua. Ini dua saja jamaah. Tuntas semua fitnah. Tuntas semua masalah. Ini dua ini. Yang pertama itu sangat kuat. Yang pertama ini ilmu kesyukuran. Ini juga ilmu kekuatan keimanan terhadap semua jenis sabar. Apa? Keimanan terhadap takdir. Hanya di sini saya jadikan juga sebagai yang pertama untuk menghadapi apa? Musibah yang menimpa karena perbuatan orang. Ayo, keimanan terhadap takdir 4. Harus yakin Allah tahu segala sesuatu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Yang kedua, harus yakini semua yang Allah tahu itu itu telah tertuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi sudah paten tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tidak akan pernah bisa berubah itu. Yakini itu. Kemudian masuk kepada dua yang ditekankan oleh Syekh. Bahwa apa? Semua itu terjadi karena Allah kehendaki. Allah yang inginkan. Tidak mungkin keluar dari izin dan kehendaknya. Kemudian yang keempat, yakini Allah yang cipta itu. Gerakan kita, perbuatan kita, kehendak kita. Itu Allah yang cipta, Allah yang inginkan. Makanya terwujud. Itu keimanan terhadap takdir. Ini manfaatnya sangat besar menghadapi ini. Tapi bukan hanya ini manfaatnya. Dapat musibah. Musibah itu apa? Orang berbuat. Orang berbuat apa? Takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah ilmu itu. Sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Allah kehendaki, maka pasti terjadi. Allah yang cipta wujudkan, makanya pasti terjadi. Walaupun seluruhnya menahannya, mencegahnya, tidak mungkin tidak terjadi. Sekarang lihat arahnya, langsung gunakan ilmu ini. Allah yang menjadikan orang itu menipu saya. Mau melawan Allah? Mau menolaknya supaya tidak terjadi? Mau berhayal seperti orang-orang Korea, orang-orang Syiah Rafidah. Ini juga keyakinannya Syiah Rafidah. Yang apa?
bunuh diri supaya berulang bedek kehidupannya. Ini pendongeng yang lebih goblok dari pendongeng yang tidak pernah sekolah. Mau berulang kehidupan. Meyakini itu kekafiran. Meyakini itu kekafiran. Tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berulang. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Kalau begitu, tinggal lihat siapa yang takdirkan. Ayo, siapa yang takdirkan? Yang takdirkan itu yang maha mampu, maha hebat, maha kuat, maha perkasa, maha menundukkan, yang memiliki segalanya. Kita mau apa? Itu lihat, siapa yang takdirkan? Siapa yang kehendaki itu? Lihat Allah. Jangan lihat uangku ini kurang ajarnya. Jangan lihat itu. Tutup yang itu. Lihat siapa yang takdirkan. Adalah bagaimana berputus. Ya pikirannya kurang ajar kok apa kok. Ya sudah. Begitu dia bilang kurang ajar, is that me. Terputus yang sedikit itu. Harusnya berpikir apa? Bagaimana cepat sembuh. Bagaimana cepat sembuh? Mau cepat sembuh? Kekuatan keimanan kepada takdir yang membalik semuanya. Itu airun kuat. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, lebih mulia, lebih baik, lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Lihat, mukmin kuat, hebat dengan mukmin lemah. Setelah Allah beritakan ini, setelah Nabi beritakan ini, Nabi yang paling kuat. Jadi orang yang paling kuat. Ihris ala ma yanfa'uk. Harus penuh semangat terhadap apapun yang bermanfaat di dunia, alam barzah, akhirat, di atas kebaikan, di atas Quran dan Sunnah, bermanfaat di dunia, di alam barzah, di akhirat, bermanfaat dalam urusan agama, urusan dunia, apapun bermanfaat. Dunia, alam barzah, akhirat, di atas Quran dan Sunnah, harus penuh semangat. Situ kekuatan. Yang paling hebat, paling beriman, yang paling memiliki hirs ini. Ini yang pertama. Kemudian menyusul kekuatan kedua, wasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan sangat dahsyat itu. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia melakukan bismillah. Sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya isyaratkan tadi. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang penuh semangat, penuh semangat, mau kerja ini, jelas bermanfaat untuk dunia, alam barzah, akhirat, dan seterusnya. Harus semangat. Kemudian, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkannya. Ini dua kekuatan. Keduanya perintah. Dua yang terakhir, keduanya larangan. Keduanya larangan. Yang pertama, lihat yang itu, wala ta'jazan, jangan pernah melemah. Jangan pernah melemah. Jangan pernah melemah. Jadi orang kalau mau berusaha, mau sholat, usaha dunia, usaha agama, usaha apapun, selama itu bermanfaat di atas Quran dan Sunnah, maka harus penuh semangat. Terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan melemah. Jangan bilang, saya tidak bisa kayaknya. Bilang, insya Allah. Kalau memang tidak bisa,
belum terpenuhi sebab-sebabnya, semoga Allah mudahkan. Dia tidak akan pernah bilang saya tidak bisa. Dia tidak akan pernah melemah. Terus kalau dia sudah upayakan ini, dia lakukan terus, Allah takdirkan gagal, maka gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Di sini Allah beri kekuatan yang membalik. Wa in asabahu syai'. Jika musibah menimpahnya, musibah sudah turun. Kalau akan turun kita tidak tahu. Ini telah turun musibah. Jika musibah turun menimpa, gagal misalnya, fala taqul, jangan pernah kamu mengatakan law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya saya begini maka begini. Seandainya saya tidak kasih masuk, maka begini dan begini. Sama istrinya cari-cari seandainya haram, seandainya di situ. Bukan saya bilang Nabi kita, yang kita hanya selamat kalau ikuti dia. Jangan sekali-sekali kamu bilang seandainya. Terus apa yang harus diucapkan? Ini dia yang diucapkan. Bilang, Qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Disuruh ucapkan keimanannya terhadap takdir. Menghadapi musibah, disuruh ucapkan keimanannya terhadap takdir. Qaddarallah, Allah sudah takdirkan. Wa ma syaa fa'al, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Di sana tenang langsung. Allah takdirkan mau dia apa? Pemiliknya mau hilang mau apa? Kita hanya dititipi, pemiliknya mau hilang mau apa? Orang juga menipu Allah yang tentukan. Mau apa kita? Kemudian Nabi jelaskan, karena lau berandai-andai di situ, taftahu amanah syaitan, membuka pintu syaitan. Akan terbuka pintu syaitan. Seandainya ya, itu terus na ingat. Siapa itu orangnya itu, kurang ajarnya itu. Masa saya ngasih begini? Padahal itu sambayang anen nih. Ustaz kapuding. Masa saya ngasih begini? Seandainya. Sudah tambah stres itu, melemah, pikirannya rusak, membuka pintu syaitan, pintu sedih, pintu khawatir, pintu waswas, pintu keraguan terhadap takdir. Sampai akhirnya apa? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kesyirikan, masuk ke dalam kemunafikan. Sudah. Coba begitu awal peristiwa, langsung dia bilang, sakit betul, kehilangan. Tapi siapa yang takdirkan? Siapa yang gerakkan? Siapa yang takdirkan itu menipu? Ayo lihat, kita mau melawan Allah. Allah sudah tuliskan dalam Lauh Mahfuz, tidak akan mungkin tidak terjadi. Langsung bilang, qaddarallah. Allah sudah takdirkan. Saya yakin takdir Allah pasti terjadi, tidak boleh tidak. Kalau begitu pasti saya tertipu, pasti tidak boleh tidak. Yahdi qalba, kata Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalba. Siapa yang beriman kepada Allah, yakin itu takdir Allah, langsung tenang itu. Langsung tenang itu. Kenapa? Kenapa orang tidak tenang? Nanti akan diungkap di beberapa kali sebelumnya. Saya bisa langsung hubungkan. Kenapa orang tidak tenang? Kenapa orang tidak tenang? Banyak sebabnya. Di antara sebabnya yang dominan adalah orangnya melihat dirinya. Yang saya sudah isyaratkan di awal. Saya ini, masa saya yang tertipu? Masa saya ini?
Dia lihat dirinya pantas tidak tertipu. Dia menganggap dirinya yang namanya musibah itu pasti terjadi. Yang menimpa Nabi siapa? Datang ususan, khianat, tipuan, bilang ke sana, ke Bani ini. Nabi utus puluhan penghafal Quran, sampai di sana dibunuh. Harus hadapi dengan takdir. Harus keimanan terhadap takdir dulu yang bermain. Tutup pintu-pintu berandai-andai. Siapapun bisa dapat musibah. Kehilangan, terfitnah, ini dan seterusnya, terusir. Siapapun bisa dapatkan. Dan kalau yang beriman terhadap takdir bermain, dia kembalikan itu takdir Allah. Maka apa? Ilmu keimanan terhadap takdir, jangan coba-coba tanyakan apa yang Allah lakukan. Jangan coba-coba tanyakan apa yang Allah lakukan. Kenapa Allah kasih begini? Jangan. Tutup. Bilang qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan apapun yang dikehendaki. Hadapi dulu keimanan terhadap takdir. Sebab kapan rusak ini di awal kali, maka rusak pikiran, rusak benteng pertahanan, akan semakin mudah kita digempur. Hawa nafsu yang dominan. Kalau dimunculkan keimanan terhadap takdir, maka meredam munculnya syahwat diri itu. Saya ini, itu diredam. Kalau dia baca lagi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ini yang dibaca? Kalau dapat musibah, sungguh kita milik Allah. Di pembahasan subuh. Kenapa? Sebab orang merasa tertipu, merasa ini, merasa dirugikan. Kenapa? Dia menganggap itu miliknya. Iya tidak? Dia menganggap, saya punya itu, saya dapat ini, hasil usahaku itu, dari pacenjo dan seterusnya. Coba yang dia ingat itu miliknya Allah, dan yang buat hilang Allah juga. Kenapa gitu? Inna lillah, sungguh kita miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diambil miliknya Allah, kita milik Allah, yang masih tersisa milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya miliknya. Tunduk terhadap takdir, tunduk terhadap ketentuannya. Kalau dia baca inna lillah, kalau dia lanjutkan wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kita semuanya pasti akan kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah takut itu macam-macam. Sebab mau diingatkan, kita ingatkan, termasuk dosa paling menghancurkan, mengerikan adalah orang tidak terima takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. An-naihah, coba lihat. Wanita yang melakukan niyahah. Apa wanita yang melakukan niyahah? Ditinggal mati ininya, itunya. Kemudian apa? Ayo perhatikan ibu-ibu yang gegere. Kenapa disebutkan wanita? Sebanyak-banyak yang di situ wanita. Tapi kalau laki-laki juga begitu, habis-habis bencong. Kalau wanita melakukan niyahah, meninggal ininya, terus apa? Dia tidak suka. Kenapa anak aku kan meraung-raung, mencabik, tidak bisa. Kata Nabi, an-naihah idza lam tatub ila Allah qabla mautiha, jika dia tidak bertaubat sebelum meninggal, tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarb, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Memakai
dua hal. Yang pertama, dir, selendang yang membungkus badannya dari qatiran, air yang mendidih. Terus kulitnya akan dipenuhi dengan penyakit jarab, busuk, menjijikkan, menyakitkan. Terus lapisan ter itu baru dibangkitkannya. Padahal anaknya meninggal, dicabut anaknya, suaminya dicabut, istrinya dicabut, sahabatnya dicabut. Dia meraung. Lihat bagaimana Allah siksa kalau orang tidak terima terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan itu saat menghadapi musibah, hadapi dengan kekuatan terhadap takdir. Kekuatan terhadap takdir jamaah langsung merobohkan segalanya. Takdir Allah tidak bisa dilawan. Qaddarallah wa ma syafa'al. Sudah, pasrah sudah. Tenang langsung. Pasti diberi. Kalau dia baca qaddarallah wa ma syafa'al, muncul keimanannya terhadap takdir. Dia susul inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Muncul kekuatannya, keimanannya terhadap takdir. Kalau dia susul dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, langsung berganti yang hilang. Ya Allah, beri saya pahala di balik musibah ini dan ganti ya Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Langsung kepada Allah meminta. Ini hikmah dari hikmah musibah, kesempatan berdoa. Untuk siapa yang dikasih kesempatan berdoa? Yang bersabar. Doa mustajabah. Doa mustajabah. Tapi kalau yang menuntut apa semuanya tidak sabar, yang tidak ada doa. Kehilangan kesempatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang pertama. Kalau ilmu yang pertama ini sudah menenangkan hamba, pasti diberi hidayah hatinya. Apa hidayah hati itu? Lihat, muncul fikiran. Itu ilmu yang kedua. Ayo, ilmu yang kedua. At-tani ayyashhada dzunubah. Sama tadi, ayyashhada, bukan sekadar dia pahami, tapi ayyashhada, dia betul-betul yakin, lihat bahwa apa yang menimpa dia dosanya. Jelas-jelas uangnya diambil, ditipu orang, dipukul orang, difitnah. orang, tapi yang dia lihat takdir.
Dan ilmu ini ilmu ketika orang paham didambik, minta ampunlah terhadap dosamu dan mintakan ampunan dosanya orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita. Ini memahamkan semakin berilmu di atas la ilaha illallah, maka semakin apa? Pandai melihat dosa, cacat dan kekurangan. Kenapa? Karena tauhid jamaah itu kalau orang miliki maka putih. Putih itu ada cacat, ada debu yang kecil pun akan nampak kalau tauhid betul-betul terwujud. Tapi kalau rusak la ilaha illallah, sudah banyaknya kotoran, dia tidak lihat-lihat. Yang dilihat siapa? Dosanya orang, kesalahannya orang, dosanya orang. Itu yang dia lihat. Ayahwa, musibah-musibah yang menimpa, Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kita. Mengingatkan kita akan cacat kekurangan kita. Mengingatkan kita akan kekeliruan-kekeliruan kita. Mengingatkan kita akan rendahnya nilai dari la ilaha illallah kita. Supaya kita bangkit, supaya kita sadar hidup seorang muslim di atas la ilaha illallah. Tidak ada lepas dari itu. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tauhid itu seperti apa? Pakaian yang paling putih, cermin yang paling bening, sesuatu yang paling bersih. Itu tauhid. Sehingga setitik noda pasti nampak. Pandai orang melihat cacatnya. Apalagi kalau sudah ditegur dengan tertimpa musibah, walaupun dilakukan oleh orang. Kita ditipu oleh orang, kita dilini orang, kita diitir. Yang teringat kalau apa? Astagfirullah, dosa saya. Seorang ulama ulama as-salaf ketika ada apa-apa yang terjadi pada anaknya, istrinya, bahkan ternaknya, binatangnya, ada apa-apa terjadi di situ, langsung apa? Dia ingat, ini dosa saya 40 tahun yang lalu. Itu ilmu jamaah. Ini apa ini? Sama ternak. Terus gimana lagi kalau kita tertimpa musibah
Karena terledor. Jadi sebab Allah jadikan orang itu menipu dia. Dan Anda ingat, astagfirullah. Yang mana dosa-dosa ini jamaah, banyak dosa tertutup. Orang tidak bisa lihat, sehingga bagaimana mau bertobat. Tapi karena Allah maha baik, Allah buka dengan teguran itu. Sehingga terbuka. Bahkan apa? Kita diberi kekuatan beristighfar. Baiknya pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Itu takdir Allah. Ini gabungkan dengan yang pertama. Keimanan terhadap takdir itu, kalau kita tahu sedikit saja hikmah di balik Allah takdirkan itu, luar biasa sekali. Kita tidak tahu saja, tidak tahu jamaah, tetap harus tunduk. Qaddarallah wa ma syafa'al. Tidak bisa dihadapi keimanan terhadap takdir, yang ada tinggal tunduk. Allah takdir, tinggal tunduk, tinggal terima. Apalagi kalau kita tahu hikmahnya. Ternyata apa? Allah ingin gugurkan dosa kita. Allah ingin sadarkan kita. Di sana akan muncul apa? Alhamdulillah. Tapi fokus dulu. Kalau orang sadar itu karena dosanya, dan harus seperti itu, maka hamba kan apa? Sibuk beristighfar, bertobat terhadap dosanya. Sehingga selamat apa? Selamat dari mencela, membalas, menyerang orang yang menipu itu. Tersebutkan dia, selamat dia dari itu. Kenapa? Kalau justru mencela orang itu dan seterusnya. Wa idza ra'aital abda yaqau fin nas idza adawhu wa la yarji'u ila nafsihi bil lawmi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyyah. Wa idza taba wastaghfara wa qala hada bidunubi sarat fi haqqihi ni'mah. Qala Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah kalimatan min jawahiril kalam la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dambah wa ruwiya anhu wa an ghairi ma nazala bala'un illa bidam wala rufi'a illa bitawbah. Tapi jika kamu melihat seorang hamba justru dia melampiaskan amarahnya kepada manusia yang menipunya, yang mengganggu dia, dia tidak kembalikan dulu kepada dirinya, mencela dirinya, melihat dosanya, dia tidak kembalikan kepada dirinya dengan beristighfar, maka ketahuilah, kata Syekh, musibah yang menimpa orang ini adalah musibah yang sebenarnya sudah. Itulah musibah. Sebab lihat dia akan kehilangan. Sudah kehilangan lagi kesempatan bersabar. Terjatuh ke dalam celaan-celaan, justru semakin bertambah kezaliman. Itulah musibah yang sebenarnya. Ini yang kita sudah isyaratkan. Hati-hati tertimpa musibah 2 kali. Sudah jatuh dari tangga, tangganya rubuh lagi, dihantam lagi dia. Kehilangan banyak perkara. Kalau dia tersibukkan mengurus orang, mencela dan seterusnya. Tapi kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dan dia bilang, ini sebabnya dosa-dosa saya. Dia bertobat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka musibah yang menimpa, hakikatnya adalah kenikmatan. Berubah jadi nikmat. Coba lihat, musibah bisa menjadi apa? Musibah sebenarnya
atau berubah menjadi nikmat. Gimana caranya? Gimana caranya? Sabar. Tapi gimana caranya sabar di sini? Satu, ingat takdir. Dua, apa? Ingat ilmu besar, ilmu pasti. Apapun yang menimpa, sebabnya dosa kita. Tidak lepas dari kekeliruan kita. Walaupun permasalahan yang kita alami, kita ditipu, kita difitnah. Tapi ingat perbuatan kita yang lalu. Ingat perbuatan kita yang lalu. Ingat hal-hal yang kita lakukan. Karena maha baiknya Allah, Allah ingin sadarkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala ingin ampuni kita dengan musibah itu. Tapi ternyata hamba buruk sangka, disalahkan orang saja, akhirnya tidak beristighfar, justru semakin dapat musibah. Sudah kehilangan, tidak dapat ampunan lagi, tidak dapat pahala sabar lagi. Rugi besar betul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalimat kata beliau, kata Syekhul Islam, kalimatnya Ali, kalimat yang merupakan permata ucapan. Apa itu? La yarjuwanna abdun illa rabbah. Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Terus, wala yakhafanna abdun illa dammah. Jangan seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya. Dalam riwayat yang lain, dan yang lainnya diriwayatkan juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalimat tak satu pun bala turun kecuali sebabnya dosa, dan tidak ada satu pun bala diangkat kecuali hanya dengan bertaubat. Ilmu besar tertimpa bala sebabnya dosa. Kalau begitu angkat dia dengan apa? Astaghfirullah. Jadi sebenarnya Allah turunkan bala untuk diangkat dosanya, diselamatkan dari bala yang lebih besar. Tapi dia justru buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak salahkan, tidak mampu melihat cacatnya. Hanya orang, akhirnya apa? Sudah bertambah musibahnya. Ayo ikhwah, ilmu ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ilmu selamat dari musibah. Ayo, siapa yang sebut? Satu. Ayo langsung praktek. Kalau ada yang menipu saya, ada yang memukul saya, ada yang mengkhianati saya, ada yang mencoreng nama baiknya saya. Iya, sengaja, betul-betul pelanggaran, saya dizalimi. Ayo, itu bala. Gimana bersabar? Mau dapat kemuliaan, bersabar. Gimana bersabar menghadapi itu? Ayo, ilmu pertama apa? Ilmu pertama apa? Persingkat. Menyaksikan apa? Takdir, kalimat takdir. Persingkat dengan takdir. Kalau disebut takdir, ingat 4. Allah ilmui. Sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Allah kehendaki. Allah yang ciptakan, wujudkan. Tidak akan terjadi itu kecuali karena Allah yang cipta. Tidak akan terjadi kecuali karena Allah kehendaki. Tidak akan terjadi kecuali karena Allah telah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Tidak akan terjadi kecuali karena Allah telah ilmui semua itu. Gabungkan semua itu. Caranya, ayo, cara penggunaan ilmu ini.
Lihat itu. Kalau demikian apa? Orang itu begini dan begitu kepada saya, takdir Allah, Allah yang kehendaki, Allah yang tentukan. Ayo, kita mau berani melawan Allah? Jangan. Tidak mungkin tidak terjadi. Tunduk. Jangan menganggap tidak akan terjadi. Bagaimana lagi mewujudkannya? Langsung baca qaddarallahu wa ma syafa'al, atau inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau disusul dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha, maka tidak lama berganti itu yang hilang. Dan terbuka ilmu. Di antara ilmu besar yang terbuka, mudah memahami yang kedua. Apa yang kedua? Yakin. Yakin seyakin-yakinnya, tidak pernah ragu. Dosa saya. Bukan dosanya orang yang dia sibuk-sibuki. Kalau yang tadi apa? Bukan perbuatannya orang yang diingat-ingat terus. Tapi apa? Itu takdir Allah. Kalau yang ini apa? Bukan dosanya orang yang dia sibuk-sibuki, sehingga sibuk mencela, membalas, bagaimana dan seterusnya. Supaya dia, tapi apa? Dia sibuk melihat dosanya. Lahir apa di sini? Astaghfirullah. Kalimat istighfar. Astaghfirullah. Wih, hebatnya di sini. Apalagi jamaah, ayo hati-hati. Di antara orang yang menginginkan merencanakan musibah kepada kita, sebab dia inginkan kita apa? Dia inginkan kita supaya apa? Ingat perbuatannya. Kamu harus anggap dia sebagai ini dan seterusnya. Kita lupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan keimanan terhadap takdir, hilang ego. Dia inginkan kita apa? Ingat kesalahan itu, ingat kezaliman itu, ingat perbuatannya mereka, ingat. Tapi dengan ilmu yang kedua, justru kita apa? Diingatkan akan dosa. Tersibuk dengan dosa kita. Astagfirullah. Hebatnya ini ilmu jamaah. Membuat orang tetap tenang dalam semua keadaan dan tidak terpancing. Tiga, dua ilmu. Setiap ilmu punya bacaan. Ayo, setiap ilmu punya tindakan, punya bacaan. Jangan hanya ditahu ilmunya, tidak tahu digunakan. Kita ajarkan bukan hanya sekedar bagaimana menggunakan ilmu, tapi bagaimana memaksimalkan penggunaan ilmu dengan apa? Doa. Apa yang dibaca? Doa. Apa yang dibaca? Lebih dahsyat lagi kalau doanya. Kalau yang kedua tadi doanya apa? Astaghfirullah, Allahumma ghafirli. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Wah, lebih dahsyat. Tapi bisakah jamaah kita doakan diri kita, kemudian kita doakan juga orang yang menipu? Bisa? Wah, sana anun wattala nandur. Tapi itu yang dilakukan Nabi. Memaafkan. Langsung apa?
Allahumma ghafir li qaumi. Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah. Ampuni kaumku ya Allah. Di situ kita akan lebih tenang lagi. Doa jamaah bisa menggerakkan segalanya. Doa bisa menggerakkan segalanya. Doa bisa menggerakkan segalanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibu-ibu. Yang ketiga, sebentar saya suruh ulangi. 3. Yang berhasil menjawab dapat hadiah. Umroh biaya sendiri. Ayo perhatikan. Yang ketiga, ini lebih hebat lagi kalau masuk ke sini. Ayyashhada, syuhud lagi. Coba lihat, setiap ilmu yang mau diberi bukan ayyafhama, tapi apa? Ayyashhada. Yashhad itu apa? Dia pahami, dia yakini, tidak ragu, seolah-olah dia lihat itu ilmu. Apa sekarang ilmunya? Ayyashhadal abdu husna thawabil ladzi wa'adahu Allahu liman afa wa sabar. Hamba mampu melihat seyakin-yakinnya indahnya balasan Allah yang Allah janjikan untuk orang yang memaafkan, bersabar dan memaafkan. Dia munculkan ilmu besarnya itu kesabaran. Disinilah saatnya bersabar. Lewat ini tidak ada sabar. Dia mampu melihat ilmu besarnya itu memaafkan di sini. Sementara ini kesempatannya hanya saat ini. Untuk memahami ini, beliau beri 3 ilmu besar dalam melihat, 3 ilmu besar pembahagian manusia dalam bersikap terhadap kezaliman. 3, tidak lepas dari 3. Allah, kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adha ثلاثة أقسام ظالم يأخذ فوق حقه ومقتصد يقصد بقدر حقه ومحسن يعفو ويترك حقه ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فأولها المقتصدين ووسطها للسابقين وآخرها للظالمين ويشهد طيب. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lihat balasan kejelekan semisalnya. 1. Dan maka siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, pahalanya sangat besar, tidak akan berubah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kezaliman. Saya jelaskan, ketika manusia, tak kala manusia saat membalas gangguan
saat membalas gangguan sesuai dengan kadarnya. Dia ambil barangnya 10 juta. Dia ambil 10 juta saja. Dipukul 1 kali. Dia balas juga pukulan 1 kali. Itu apa? Boleh. Hukumnya boleh. Tidak dianjurkan. Boleh. Kalau yang tadi hukumnya haram, dia maafkan. Dia lakukan perbaikan. Dia tinggalkan haknya. Beginilah manusia membalas. Allah kumpul semuanya dalam ayat. Yang pertama itu, yang di tengah yang beliau sebutkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha. Balasan kejelekan harus yang semisalnya. Mau membalas harus semisal. Hanya sebentar, nanti tanda petik. Bisakah membalas semisal? Bisakah membalas semisal? Banyak-banyak orang tuntutan syahwat, emosinya membalas lebih. Sehingga apa? Terjatuh ke dalam kezaliman. Yang di tengah yang Allah sebut, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan dia lakukan perbaikan, maka pahalanya telah pasti bagi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang zalim, innahu la yuhibbudz zalimin. Kata Syekh, dalam kondisi orang paham ini, kemudian yashhad, dia mampu menyaksikan nida'al mudadi yaumal qiyamah, ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah, fala yakum illa man afa wa aslaha. Wa idza syahida ma'a dzalika fawtal ajri bil intiqam wal istifa sahula alaihi sabru wal afu. Jadi kata Syekh, kalau dia sudah mampu melihat, wih besarnya nih pahala memaafkan ini, wih besarnya nih pahala memaafkan, kemudian dia mampu menyaksikan di hari akhirat akan ada seruan di akhirat. Hanya hadisnya lemah, tapi maknanya sahih. Akan ada seruan di akhirat. Berdirilah orang-orang yang pahalanya pasti. Maka tidak ada yang berdiri kecuali hanya orang yang pandai memaafkan dan melakukan perbaikan. Kalau ilmu ini dia gabungkan, kata beliau, dengan apa? Hilang pahala semua ini kalau dia membalas. Kalau dia minta penuh balasannya, kehilangan dia. Boleh balas, boleh. Tapi harus misalnya. Tapi bersama dengan itu apa? Kamu kehilangan pahala. Rugi besar. Ayo, ada 3 pilihan dalam membalas. Yang pertama, haram yang pertama. Dia balas lewat batas. Banyak-banyak orang membalas ke sini. Yang kedua, boleh. Tapi kehilangan pahala besar. Boleh. Apa yang dia dapat dengan membalas? Ada kepuasan. Puas. Lewat todon miku jagur. Ada kepuasan. Tapi kepuasan seperti ini jamaah sedikit. Dan segera hilang. Berubah menjadi apa? Penyesalan. Kekosongan. Apa itu? Hilang. Itu pun
membalas seimbang, sudah kehilangan, banyak-banyak akan terjatuh kemana? Banyak-banyak akan terjatuh pasti lewat batas. Pilihan jamaah untuk orang yang berakal, untuk orang ini kesempatan. Hanya saat itu, ketika ada orang yang menipu kita, mendalimi kita, menyakiti kita, memfitnah kita, di sini ada kesempatan besar ini. Kesempatan apa? Besarnya pahala. Fajruhu 'ala Allah. Fajruhu 'ala Allah. Ini kalimat maknanya, pernah dengar sebuah amalan yang ada amalan di akhirat dikasih sama orang, habis rugi dia. Ketahuilah, ada amalan tidak bisa diganggu-ganggu. Pasti sudah paten, tidak bisa diganggu-ganggu itu. Ini amalan. Fa'ajruhu 'ala Allah. Ini maknanya amalannya di akhirat. Pasti dapat pahala. Ini sebagian pahalanya, nanti boleh ungkap lagi. Pasti dapat pahala. Pahalanya pasti. Faman afa wa aslaha, dua syaratnya Allah. Siapa yang memaafkan dan dia lakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Pahala besarnya 'ala Allah, pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah. Mau dapat pahala-pahala dahsyat, justru saat ada orang yang mendolimi kita. Hanya jangan sengaja cari orang supaya mendolimi kita. Baju mak. Saya sabar. Ani topo ngorupunakaman nih. Tidak boleh cari masalah. Tapi Allah yang maha baik takdirkan kita dapat masalah. Berarti apa? Allah inginkan kita masuk ke dalam golongan orang yang sangat istimewa, Allah cintai, dipersiapkan pahala besar. Ingat pahala ini. Kalau ditambah lagi dia yang sebelumnya, dosa saya, astagfirullah, astagfirullah. Ditambah lagi besarnya ini pahala, ini kesempatan besar ini. Ditambah lagi, mau apa? Sudah ditakdirkan, pasti terjadi. Qaddarallah wa ma syafa'al. Gugur semua masalah jemaah. Ini 3. Kita mau bahas 20. Ini 3 terpakai. Woi, luar biasa. Antum kalau bisa hafal 3 ini sampai mati, itu sudah banyak ulama antum kalah. Ulama ini sebab banyak dianggap ulama buku, otak, gelar, dan seterusnya. Kalau ilmu ini bukan ilmu semua itu. Sebab dia ilmu yang langsung tertanam di dalam hati dan dialami terus. Dan itu jamaah berkembang dan semakin membuat iman semakin besar. Yang pertama itu saja, kalau antum ingat terus itu, yang pertama itu tidak bisa dibayangkan kedahsyatan keimanan dalam terhadap hari akhirat. Terhadap apa? Terhadap takdir. Dan itu terhubungkan semuanya dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan terhadap para rasul, keimanan terhadap kitab-kitab, keimanan terhadap hari akhirat. Terhubungkan itu. Kalau sudah masuk ke rahasia yang pertama itu, tidak bisa dilihat. Banyak sekali ilmu di dalam sini. Dalam keimanan terhadap takdir, dalam menghadapi musibah, fitnah. Kalau langsung dia gabungkan dengan astagfirullah, dosa saya, pasti. Langsung, dosa saya ini astagfirullah, dosa saya yang ini, astagfirullah. Semakin tenang dia. Nikmat, bahagia dalam istighfarnya. Selamat dari makar, perdayaan. Terus kalau dia tambah lagi, fa'ajruhu 'ala Allah. Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah.
Sementara pilihan yang lain apa? Haram seharam-haramnya, membalas lewat batas. Pilihan yang kedua sulit, ditambah lagi apa? Kalau kita ambil pilihan yang kedua, balas dengan semisalnya, tapi sulit, itu pun apa? Kita kehilangan pahala besar. Tidak dapat fa'ajruhu 'ala Allah, tidak dapat. Apa yang didapat? Sekedar puas, singkat, hilang, sirna. Ini ilmu jamaah harus menjadi apa? Syuhud. Bukan sekedar dihafal. Harus betul-betul diilmui, diyakini. Caranya praktek. Ayo dalam kehidupan banyak prakteknya. Itu dalam sehari jamaah, tidak bisa banyak sekali itu orang buat masalah sama kita. Banyak sekali. Sehingga kesempatan itu apa? Memperhebat keimanan terhadap takdir, memperhebat istighfar kita, memperhebat keimanan terhadap hari akhirat, meraih pahala ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Hadapi dengan ini. Misalnya, ini panitia itu tidak nasi makan ki. Padahal dari pagi ki ini. Masa snacknya saja. Itu. Kalau sudah diucapkan itu sudah berdosa itu. Tapi kalau masih prasangka, langsung qaddarallah wa ma syafa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Langsung dibawakan, ada yang bawakan nasi dos, langsung itu. Atau dia ingat, astagfirullah, dosa saya ini, saya pernah juga tidak kasih makan orang. Saya jadi panitia tidak kasih makan orang. Mau saja belikan, jangan mau terlalu pusing itu orang. Astagfirullah. Diingat. Apalagi kalau dia ingat, fa'ajruhu 'ala Allah. Lagi pula yang itu jamaah bukan kezaliman. Bukan kezaliman, tidak ada sama sekali kezaliman di situ. Sebab wanita sudah fasilitasi tempat, fasilitasi ini, keluarkan biaya ini, biaya itu. Ada lagi snacknya. Snack kalau disyukuri, tidak ada makanannya, tidak ada kuenya saja, sekedar air minum saja. Kalau orang ikut pembahasan tadi pagi, satu air minum subhanallah. Kalau di Gaza bagaimana itu satu gelas? Di Afrika ada orang sampai mau berperang, mau mati, saling membunuh karena sebotol air minum. Yang dimunculkan adalah kekuatan kesyukuran. Bukan sabar di situ, syukur. Terlalu banyak hal yang kita syukuri. Banyak perkara yang kita belum syukuri. Dia tuntut yang lain lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai 4 ilmu. Insyaallah taala berapa? 3. Yang keempat sehabis istirahat. Kita lanjut habis maghrib insyaallah taala sampai isya. Ini istirahat bisa. Kan subhanakallah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.